Hai semua murid, semua guru, selamat datang di Ngobrol Publik Online dalam rangkaian acara Pesta Pendidikan 2019. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Nah, hari ini kita akan punya satu tema yang sering sekali ditanyakan. Gimana ya kalau anak saya susah membaca? Anak saya punya masalah membaca nggak ya? Atau aduh waktu zaman dulu tuh susah banget waktu belajar membaca. Nah, hari ini kita akan bicara dengan narasumber yang keren-keren mengenai meningkatkan minat baca dan juga memahami strategi membaca. Sudah ada keempat narasumber. Hai. Boleh disapa dulu mungkin teman-teman yang ada di seluruh penjuru Indonesia. Hai semua. Ini lemes, udah lapar apa gimana? Belum pemanasan. Belum pemanasan. Oke, hari ini kita punya Mbak Enda, selamat datang. Kita punya Mbak Rosi, selamat datang. Mbak Gigi dan juga Mbak Win, selamat datang. Hari ini senang sekali semua murid, semua guru di Ngobrol Publik Online kedatangan tamu yang keren-keren. Kita mau ngobrol-ngobrol mengenai pengalaman di masa lalu dan juga hubungannya dengan aktivitas di masa sekarang dan juga harapannya mengenai pendidikan. Nah, ngobrol soal membaca nih, sebelumnya pengen tahu dulu, gimana sih pengalaman waktu belajar membaca di waktu zaman dahulu kala? Pengalamannya boleh pengalaman berhasil, boleh juga pengalaman gagal. Kita percaya sekali bahwa dari pengalaman gagal dan juga pengalaman berhasil kita bisa belajar. Siapa yang mau mulai duluan mungkin? Aku kali ya. Oke, boleh silakan Mbak Win. Aku masuk sekolah tuh termasuk usia yang muda, jadinya kesannya terpaksa banget untuk belajarnya tuh terasa banget gitu ya. Jadi orang tua tuh yang zaman dulu kan kita belajarnya agak sedikit kasar ya, nggak kayak zaman sekarang tuh yang semuanya mungkin serba ada gitu. Jadi pengalaman walaupun buruk, tapi ya berkesannya itu iya, paksaan, tapi hasilnya terasa sih. Jadi karena usianya terlalu muda, masuk usia TK, terus ketika di SD juga, jadi teman-teman aku usianya terpaut 1-2 tahun. Jadi aku merasa lebih, secara fisik, paling kecil gitu ya? tapi secara fisikis dan itunya harus sesuai dengan mereka, kayak gitu. Itu dari aku. Oke. Mbak Gigi mungkin mau cerita sedikit? Dulu yang aku ingat ya, alhamdulillah sih semuanya lancar-lancar aja. Tapi yang aku ingat banget itu dulu, zaman dulu tuh di TK belajar baca itu bareng-bareng sama teman-teman. Jadi benar-benar per huruf, per kata-katanya itu dulu belajar sama teman-teman. Jadi kalau teman sebelah bisa, jadi ikut bisa. Jadi benar-benar belajar dari teman, belajar bareng-bareng, seru. Dan alhamdulillah nggak ada kendala sih waktu itu. Jadi pengalaman berhasilnya justru ketika melakukannya sama teman-teman ya? Gitu. Jadi kalau misalnya lupa yang itu kan ditanya tuh di depan ini bacanya apa gitu. Nanti kalau lupa diingetin sama teman sebelahnya gitu. Oke. Jadi seru sih. Seru banget. Mbak Rosi, punya cerita nggak? Kalau saya selalu kalau ditanya bukan pengalaman menyenangkan. Karena saya adalah anak yang susah belajar membaca. Jadi waktu diajarin membaca tuh yang ada di otak saya tuh nggak bisa gabungin huruf gitu. Akhirnya terpaksa harus didatangkan guru khusus mengajarkan saya belajar membaca. Oke. Apa yang dilakukan gurunya Mbak Rosi pada waktu itu? Jadi di sebelah saya gitu mengeja satu persatu sampai akhirnya saya bisa mendekoding huruf itu jadi kata-kata. Oke. Mbak Enda punya cerita yang lain mungkin? Ya, saya Enda, saya gitaris dan penyanyi dari Enda Hendresa. Waktu kecil, saya suka didongengin sama mama. Jadi dongengin pakai buku, dan rata-rata bukunya bergambar. Terus kemudian sambil diajarin. Jadi sebenarnya saya waktu masuk TK sudah bisa baca lancar dan sudah bisa baca koran. Sudah bisa baca koran. Iya. Dan waktu itu juga karena sepertinya juga didukung sama kakak-kakak saya. Jadi memang buku itu memang orang tua langganan majalah, langganan koran. Jadi setiap hari saya selalu didongengin sambil diliatin gambar. Jadi kayak udah ada rasa keingintahuan yang cukup besar gitu untuk bisa baca sendiri juga. Karena kadang-kadang suka
khawatir, maksudnya bukan khawatir ya, kayak ingin lebih tahu dari yang nyeritain, cuy, suka gitu. Karena kayak pengen punya lebih tinggi iya, ya. kayak punya pengen tahu versi ini bener nggak sih sebenarnya diceritain kayak gini gitu. Jadi begitu sudah bisa baca, jadi lebih tahu detail tentang ceritanya itu sebenarnya. Waktu kecil sih udah seperti itu. Oke, menarik banget ya. Jadi dari keempat narasumber ini tuh aku belajar banget bahwa sebenarnya membaca tuh bukan hanya soal hubungan antara seseorang dan buku atau tulisan, tapi tadi Mbak Gigi cerita bahwa ini juga soal relasi sosial. Dan juga ini juga soal rasa penasaran, curiosity, ingin tahu, kemudian ada proses di luar sekadar mengeja huruf menjadi suku kata, menjadi kata betul. Dan sebagainya. Aku mau dengar dulu nih dari Mbak Rosi dari Reading Bugs. Boleh diceritain nggak sih Mbak sebenarnya apa sih membaca itu? Kemudian juga mungkin boleh dikaitkan sama apa yang Mbak Rosi lakukan. Reading Bugs adalah sebuah komunitas, ya, wadah masyarakat yang mau mengajak orang tua dan guru untuk membacakan buku kepada anak. Karena dari perjalanan kami 11 tahun diawali dengan jatuh cinta pada Read Aloud karena membaca buku The Read Aloud Handbook. Akhirnya kami juga melihat bahwa rendahnya minat baca orang Indonesia. Itulah yang membuat kami bersatu untuk mengajak orang tua membacakan buku, guru membacakan buku, karena mungkin seperti yang dialamin oleh Mbak Enda, bahwa melalui dibacakan buku, anak mau membaca, bisa membaca, bahkan akhirnya gemar membaca. Dan kami percaya bahwa melalui read aloud atau membacakan buku atau membacakan nyaring, Indonesia akan punya anak-anak yang gemar membaca. Oke. Apa hubungannya antara membaca nyaring dan kegemaran membaca? Kadang-kadang soalnya saya sering sekali menemui orang tua, aduh nggak mau bacain cerita buat anak, malu kan saya bukan guru. Iya. Ketika membacakan buku kepada anak, kita menuangkan kosakata. Kosakata itu adalah modalnya atau fondasinya anak berkomunikasi dan belajar membaca. Ya, di dalam kosakata itu ada juga huruf, ada juga fonem, ya, satuan bunyi terkecil. Itulah yang membuat anak belajar membaca melalui proses itu. Dan kenapa orang tua, kenapa guru? Karena orang tua adalah orang yang terdekat dengan anak. Jadi, dan anak pekerjaannya adalah meniru. Dan kalau itu dilakukan oleh orang tua, mungkin Gigi sudah mengalami juga, anak tuh menjadi lebih dekat dengan kita dan menyukai itu, karena itu suara orang tuanya. Dan itu akan tertanam di dalam limbiknya bahwa suara orang tua menyenangkan, sehingga dia mau mendengar itu. Jadi bukan mau dibacakan, tapi mau mendengar suaranya. Itulah yang membangun kedekatan dengan anak dan membuat anak mau membaca. Luar biasa. Jadi ternyata tuh relasi antara orang tua dan anak dan suara tuh sangat berpengaruh. Iya. Jadi lewat bukan media cerita. Sebenarnya bukan sekedar membacakan, tapi ini adalah parenting, ya. Karena di situ ada kata-kata, ada cerita, ya, kisah yang menyenangkan. Karena kita bisa memilih buku, sehingga anak mau membaca. Oke, aku mau nanya nih ke Kak Gigi kalau gitu, pengalamannya dengan Rafathar dan proses membaca, boleh diceritain nggak? Mungkin lebih kalau membaca dia belum sih, baru mengenal huruf, lebih ke gambar, ya melihat gambar. Jadi buku-buku itu yang dipilih memang sekarang sih alhamdulillah itu di sekolahnya dia itu memang diharuskan untuk baca buku. Jadi dibekelin buku dari sekolah, terus dibacain, terus kita harus kasih reviewnya gitu. Jadi jujur pribadi dulu waktu kecil itu aku tuh suka baca sampai ya SD gitu, SD SMP masih suka baca. Tapi memang kesini tuh enggak gitu. Jadi memang tiba-tiba hilangnya majalah, hilangnya segala macam tuh membuat aku pribadi tuh nggak jarang baca lagi gitu.
Sampai akhirnya di sekolahnya Rafathar itu ada kegiatan itu membaca. Jadi mau nggak mau memang aku paksain gitu, setiap dapat buku baru bacain, setiap beli dapat buku baru bacain gitu. Dan dia juga jadi terbiasa setiap mau tidur minta bacain, walaupun kadang-kadang jadi buat alasan nggak tidur ya. minta baca buku lagi. Dan memang ya untuk dia berbicaranya juga jadi jauh lebih bagus gitu, karena dia lebih bisa bercerita. Jadi apa yang aku ceritain itu kadang-kadang besoknya diceritain lagi sama sepupu-sepupunya gitu. Jadi memang seru sih, nggak cuma sekedar membaca tapi memang bondingnya juga ada, dianya juga belajar bicaranya juga lebih baik gitu. Jadi seru sih memang. Memang harus dipaksain dulunya. Harus dipaksain. Berat nggak sih jadi orang tua buat melakukan itu? Kadang-kadang udah ngantuk, udah gitu banyak pertanyaan kan. Iya, justru itu. Segini terus harus diulang lagi, itu memang butuh challenge-nya tuh di situ gitu. Kadang-kadang kita mau bacain buku yang ini, dia nggak mau baca buku yang itu gitu. Terus challenge-nya lagi karena memang Rafathar itu dari kecil itu memang aku tuh membiasakan dia untuk ngomong bahasa Indonesia, jadi nggak ngomong bahasa Inggris gitu. Nah beberapa buku itu yang dia pilih karena di sekolah pun itu pakai bahasa Inggris, jadi kadang-kadang tuh ini gimana ya baca pakai bahasa Inggris, dia nggak ngerti gitu. Terus ya pinter-pinternya kita sih gitu, jadi kadang-kadang suka mengarang juga sih, yang penting lihat gambarnya terus ya ngarang cerita sendiri gitu. Oke. Ya harus pinter-pinter, kalau nggak dia pasti minta diulang lagi, dibalik ke depan lagi, diulang lagi. Tadi apa ceritanya mah? Belum lagi pertanyaan-pertanyaan, ada misalnya kata-kata yang dia nggak tahu gitu. Itu kadang-kadang kita berpikir lagi, Google dulu itu artinya apa ya, menjelaskan. Tunggu ya nak ya, mama Google dulu. Jadi memang belajar membaca itu bukan hanya dia yang belajar, tapi aku sebagai orang tua tuh belajar untuk lebih sabar, lebih membaca lagi gitu. Jadi belajar dua-duanya sih. Bersama-sama belajar. Boleh komen. Boleh, Tadi kan minta dibacain yang itu aja, jadi berulang-ulang. Itu adalah proses belajar anak. Jadi itu yang harus diketahui orang tua. Sama mungkin orang tua bilang, aduh capek gitu, ulang lagi. Bahkan satu halaman itu aja, itu namanya dia lagi belajar, belum dapat hooknya. Jadi nggak apa-apa ya proses itu diulang lagi. Nah sekarang nih aku mau ngasih tantangan. Ada beberapa buku, boleh diberikan mungkin dua buku, dua untuk Kak Enda dan juga dua untuk Kak Gigi. Tantangannya adalah silahkan ditebak kira-kira kalau bukunya seperti itu. Ini dari cuma dilihat doang ya? Boleh dibuka. Kira-kira tepatnya untuk kisaran usia berapa sampai berapa? Oke. Ini ya? Ya. Kalau lihat dari gambar, terus dari ini bukunya didominasi sama gambar. Kemudian hurufnya besar-besar dan pakai kalimat-kalimat atau kata-kata yang sederhana. Ini mungkin nggak ya kalau untuk usia 5 tahun, 6 tahun, itu sih mungkin. Atau bisa, ya sekitar itu ya, 5 tahun, 6 tahun. Tuh. Itu Betul? wow, padahal aku belum punya anak. Jadi tadi jadi tadi dianalisa dari gambarnya, Gambar terus ukurannya. mungkin bisa dilihat kalau hurufnya besar-besar ya. Jadi untuk anak kecil karena didominasi gambar dan warna, mereka lebih tertarik. Kemudian dari hurufnya besar-besar, mereka tidak kesulitan untuk ngelihat oh ini perbedaan huruf dan gambar. Jaraknya juga jauh-jauh. Jadi mereka masih bisa bermain-main imajinasi lewat gambar, tapi ada panduan dari tulisannya gitu ya. Betul. Ini kan didominasi gambar. Namanya buku cerita bergambar. Jadi jenis ini adalah buku cerita bergambar. Kalimatnya mungkin 1 atau 2 kalimat yang memang besar-besar. Dan kalau buku cerita bergambar namanya, gambarnya pun bercerita. Gambarnya itu yang penting. Jadi anak kalau kita tutup masih bisa membaca gambar. Yeay, kita beri tepuk tangan ya Sangria.
Lagi gimana tuh? Apa yang dipegang saat ini? Kayaknya ini buku-bukunya anak aku nih. Kayaknya ini kalau lihat ini Fun with Alphabet, ini kayaknya berarti ini belajar, kalau aku lihat dari dalamnya juga ini pengenalan kata-kata gitu. Jadi mungkin balita lah di bawah 5 tahun, mungkin 2 sampai 5 tahun mungkin. Iya. Oke, Mbak Win gimana coba? Mbak Win, apa sih yang apa namanya harus diperhatikan orang dewasa ketika mau membelikan anak buku? Oh ya. Karena ini terjadi apa namanya pada beberapa teman saya. Yang dilakukan adalah, oh iya saya mau anak saya baca buku, saya belikan tapi saya sebal karena bukunya disobek-sobek. Jadi saya nggak mau beliin anak saya buku lagi. Apa sih sebenarnya yang harus diperhatikan orang dewasa ketika ingin membelikan anak buku? Kayak misalnya buku ini ya, kalau untuk anak rentang 1 sampai 5 tahun dia masih explore ya, belum tertarik, mungkin tertarik sama gambar tuh sedikit kayak gini. Mendengar pun karena konsentrasinya paling cuma 5 menit udah dia lebih asik untuk mengeksplor jenis bukunya tuh kayak apa. Jadi mungkin buku yang hardcover seperti ini itu lebih aman dibanding sama buku yang model gini gitu kan, dia juga belum ngerti yang, karena dia mungkin senang sama suara robekan kertasnya, mungkin itu jadinya jadi permasalahannya kayak gitu. Ini untuk jadi pilihlah buku yang gak gampang disobek. Iya kan, kalau untuk usia bayi pun kan ada tuh yang baby book ya, apa sih dia dari bahan soft book. Nah ini dia kayak gitu. Jadi hanya untuk sekan gambar, terus dia indera perasanya itu kan masih explore, dia 1 sampai 3 tuh masih explore kayak gitu sih. Kecuali kalau umurnya udah 6 tahun ke atas, dia sudah sedikit gambar, mungkin sedikit lebih banyak pengen tahu apa sih ceritanya tentang apa, dia lebih pilih buku yang aku nggak bawa lagi. Oh ya ini mungkin kayak tentang sains, terus apa ya, jadi sesuatu hobi yang nyata gitu ya, yang ada di keseharian mereka kan, jadi mereka penasaran mungkin kayak gini, walaupun ada penjelasan gambar, apa tulisannya pun memang agak sedikit panjang, tapi kan mereka tahu, oh ya ini tentang yang ada di keseharianku loh, kayak gitu. Jadi ada range usianya untuk buku apa yang cocok sama anak-anak kayak gitu. Oke. Kalau Kak Enda boleh diceritain nggak pengalamannya membaca gitu ya, kaitan dengan pilihan buku dan sebagainya mungkin pada waktu kecil dulu? Oh iya. Kalau saya sih sebenarnya mungkin berangkat dari komik. Ya, berangkat semua pasti kayaknya ya dari komik, karena dia kan zaman dulu ya, dulu langganan Donald Bebek, Bobo, ada majalah Ananda, zaman dulu ya. Jadi emang udah tua banget. Jadi maksudnya memang ada beberapa yang memang ada gambar dan ada teks. Dan kemudian berkembang setelah misalnya waktu itu mama suka cerita wayang. Jadi akhirnya berkembang komiknya ke arah yang lebih serius, kayak komik-komik R.A. Kosasih yang komik wayang, ya, dari Pandawa sampai Batara Yuda, Ramayana gitu. Kemudian ada lagi jenjang ketertarikan ketika misalnya sudah sampai tahap, wah ternyata cerita wayang kayak gini ya, kemudian nyari kan, kayak sekarang justru malah saya nyarinya kayak misalnya cerita Ken Arok Ken Dedes yang memang ada bukunya gitu, aslinya seperti apa, terus coba baca buku-buku yang lain yang lebih mengarah ke sana. Jadi sebenarnya kadang-kadang ada pengalaman masa lalu yang oh dulu aku tahu versi ceritanya seperti ini. Misalnya dulu juga sukanya Donald Bebek, semakin kesini semakin tertarik sama cerita Walt Disney, biografinya si yang bikin tokoh Donald Bebek gitu. Jadi ada keterkaitan kalau menurut aku antara pengalaman masa lalu dan kemudian berkembangnya sesuai dengan apa yang udah kita terima di masa lalu itu. Seperti juga misalnya kalau masa saya kecil, saya suka dengar lagu, misalnya contohnya Beatles gitu ya. Terus kemudian ya dulu cuma dengar lagunya. Kemudian ketika sudah bisa baca liriknya. Memahami liriknya, misalnya tiba-tiba baca lirik lagu Let It Be yang sangat bagus banget dari Paul McCartney. Terus kemudian baca artikelnya tentang tentang gimana lagu itu tercipta. Kemudian makin seru lagi, berkembang lagi biografinya Paul McCartney gitu. Paul McCartney sendiri seperti apa. Kemudian baca lagi biografinya Beatles. Jadi apa ya? Yang membaca itu buat saya adalah experience. Gimana caranya supaya
bisa selalu lekat dengan buku yang memang punya experience yang sama dengan saya. Itulah sebenarnya pentingnya banyaknya berbagai macam literatur. Semakin banyak koleksi buku, ya entah yang bisa didapat di lokal ataupun di internasional gitu ya, kita jadi punya banyak akses kan untuk mengakses memori, untuk mengakses kenangan, untuk mengakses wawasan dari berbagai latar belakang yang ada gitu. Itu sih kurang lebih ya. Luar biasa ya. Jadi karena kenapa pertanyaan itu tuh jadi penting, sering sekali orang dewasa, orang tua, kakak, tante, kakek dan nenek ketika ngelihat anak-anak membaca komik itu dianggapnya menjadi sesuatu yang tidak serius. Iya. Kenapa bacanya komik terus, bacanya koran atau bacanya sesuatu yang... Tapi kalau dilihat dari pengalamannya Mbak Endah tuh justru itu karena dari pengalaman itu kemudian menggali kemampuan membaca yang lebih, memaknai hal yang lebih banyak, dan juga memberikan pengalaman yang dan menyenangkan. Seperti ini aja, bahkan ini kayak saya baru beli ini bukunya Steve Jobs. Padahal sudah punya buku biografi yang teks. Tapi kenapa saya beli yang ini? Karena ini ilustrasi, gambar. Yang kadang-kadang malah ketika dia dalam bentuk teks nggak banyak hal detail yang saya nyangkut gitu ya, yang menarik gitu. Cuma nanya poin-poin tertentu saja gitu. Tapi begitu baca komiknya ada beberapa ilustrasi visual yang kayak gampang diingat dan justru malah jadi bisa menarik gitu. Dan buku seperti ini kan sebenarnya juga bisa segala usia ya. Akhirnya kalau memang ada yang dongengin, ada yang nyeritain gitu, ini menarik sekali gitu untuk cerita. Wah, ini Steve Jobs lebih ngapain ya gitu. Dan saya rasa akhirnya komik menjadi relevan tidak hanya untuk anak-anak, tapi sebenarnya juga untuk orang dewasa yang mungkin waktunya sempit untuk betul. Ya gitu sih kurang lebih. Boleh komen? Boleh, silahkan. Komik, namanya komik. Kalau ini namanya apa? Kalau yang kayak gini namanya apa? Buku. Jadi komik adalah komik. Kalau kita ingat komik, apa yang terlintas? Kotak-kotak. Ada panel-panel, kemudian ada apa? Ada gembung bubble. Dan kalau bubble, yang ditulis apa di bubble? Isi pikiran? Kata-kata, ucapan ya. Percakapan. Jadi komik adalah komik. Yang dituliskan adalah bahasa lisan. Kalau buku adalah bahasa buku. Jadi Kalau saya nggak tahu usia berapa ketika mulai membaca komik, saya harap sih setelah lancar membaca, gitu. Kami selalu menyarankan anak-anak untuk mulai membaca komik setelah lancar membaca, katakanlah usia 12 tahun. Sebelumnya jangan, karena bahasa lisan tidak perlu didapat anak dari komik, tetapi bahasa lisan didapat dari percakapan. Jadi nanti anak-anak bisa membuat hubungan antara bahasa lisan dan tulisan, kira-kira gitu ya. Tapi kalau boleh saya simpulkan tadi tuh ada banyak sekali pengalaman dan juga strategi membaca yang bisa kita tangkap dari berbagai macam sumber gitu ya. Grafik, gambar, itu tuh sebenarnya juga memberikan pengalaman membaca yang lain gitu ya, dan juga memberikan makna yang lain untuk pemahaman, keterampilan kita memahami sesuatu. Dan penting bahwa pengalaman membaca yang menyenangkan yang membuat kita menjadi pembaca. Ada apa memang dengan pengalaman membaca yang tidak menyenangkan? Apa yang sebenarnya kalau kita mungkin Mbak Rosi atau Mbak Wen bisa membantu. Memang kalau seseorang mengalami proses membaca yang tidak menyenangkan, apa yang akan terjadi? Fobia kali ya. Bisa menjadi tidak suka membaca. Itu yang terjadi di sebagian orang Indonesia. Karena kita belajar membaca hanya untuk belajar. Yes. Setelah selesai bisa membaca, kita berhenti membaca. Oke. Menyambung nih, ada pertanyaannya dari Agastya. Menurut kakak-kakak yang ada di sini, bagaimana sih cara membaca yang benar? Mungkin Mbak Win dan juga Mbak Rosi bisa cerita dari pengalamannya dalam komunitas yang bergerak di literasi, dan mungkin Mbak Gigi dan Mbak Enda cerita dari pengalaman pribadi dan juga apa yang dilakukan. Kalau dari kami, memang kami memasyarakatkan membacakan buku atau read aloud atau membacakan nyaring, itu adalah cara menyenangkan yang dapat membuat anak mau membaca, bisa membaca, bahkan gemar membaca. Jadi itulah
pesan yang harus kami sampaikan untuk semua orang Indonesia. Kalau dari Bu Rosi kan segmennya ke anak-anak ya. Kalau dari gerakan One Week One Book memang umum usia sekolah ya, khususnya ke atas. Dan untuk membaca yang benar gimana ya? Aku bingung juga membaca yang benar. Karena aku yakin semua orang pasti bisa membaca gitu ya. Walaupun pengalaman yang dirasakannya setiap orang pasti berbeda gitu ya. Tapi dari pengalamannya itu kan dia pasti mempunyai kayak kenapa sih kalau misalnya gue nggak bisa baca, kenapa gue nggak bisa baca, pasti kan ada mungkin dia punya traumatik ketika pengalaman saat membacanya gitu kan. Nah itu kan malah ada mungkin beberapa orang yang malah semakin penasaran, gue harus bisa baca deh. Mungkin dia membandingkan dengan saudaranya di rumah kan, gue harus bisa baca daripada kakakku gitu misalnya. Kayak gitu sih menurutku berdasarkan dari pengalaman. Oke. Membaca yang benar. Sebenarnya membaca yang benar. Kalau membaca yang benar itu kan ya pasti nggak boleh gelap-gelap. Ini dari teman-teman. Tapi kalau itu memang aku ada relate karena aku dulu suka banget baca itu di jalan dan baca di tempat gelap. Mataku tuh waktu itu jadi umur kelas 3 SD tuh udah minus. Cuma sebenarnya lebih ke gini sih. Dulu tuh ada beberapa tuh ngelihat kalau baca buku tuh ngelihat temen, kayaknya dia baca buku ini deh, kayaknya jadi asik gitu ya. Cuman aku pribadi tuh dulu sempet kayak gitu ikut-ikutan, tapi setelah udah gede kayaknya gue mau baca yang gue suka gitu. Mau orang bilang itu kayaknya aduh kok bacaan lo gitu banget deh gitu kan, masa kayak itu kayak book shaming ya. Buku ya kayak gitu-gitu kan, maksudnya bacanya aduh yang gitu banget ya, tapi ya kita baca yang emang kita seneng gitu. Kalau aku pribadi suka baca majalah, suka bacanya ciklit, suka baca yang seru-seru aja, nggak suka yang mikir gitu. Kalau dulu kan lebih mikir kayaknya gue harus baca buku yang kayaknya wah pintar gitu kelihatannya gitu kan. Tapi lebih kesini tuh lebih yaudah deh gue baca yang gue suka gitu, yang bikin relax, yang bikin seneng gitu. Ya, jadi strateginya buat Mbak Gigi itu mengetahui minat, apa yang disukai, kemudian membaca yang disukai. Kalau untuk Mbak Endah nih, kira-kira apa yang bisa dilakukan? Mbak Endah ini kan musisi, musisi juga tidak akan pernah terlepas dari yang namanya kegiatan membaca. Kira-kira lewat musik, lewat kegiatan berkesenian, apa yang bisa dilakukan? Iya, ini menarik sih. Kalau dulu saya, karena mama dulu juga pemain gitar dan nyanyi ya, jadi banyak menjelaskan lirik itu dengan nyanyi. Dan misalnya kayak ada lagu country, "A tie a yellow ribbon round the old oak tree" gitu, mama ada liriknya. Terus kemudian dijelasin ke saya, dia nyanyi dulu sambil nyanyi gitu. Terus dia cerita, jadi ini ada kisah seorang narapidana yang ketika dia pulang, dia itu nggak tahu apakah dia masih dirindukan atau enggak ya di rumahnya. Pokoknya dia ngirim surat ke rumahnya, kalau kamu masih menginginkan aku pulang ke rumah, pasanglah pita-pita di pohon-pohon gitu. Maksudnya satu pita kuning aja kalau memang kamu ingin aku pulang. Dan ketika dia naik bis dan sampai depan rumah, nggak taunya ada ribuan pita di pohon digantung gitu. Jadi kayak nah, terus kemudian dari situ si mama habis nyanyi, main gitar, terus ngasih liriknya. Padahal aku waktu itu masih kecil sekali, mungkin kayak masih TK ya. Dan itu lirik bahasa Inggris gitu, bahasa asing. Tapi diajarin cara nyanyinya, kemudian ini baca ini seperti apa. Waktu itu mungkin nggak 100% paham ya. Nah, semakin kesini, saya sepertinya semakin men-challenge diri saya gitu. Ketika misalnya saya mau buat lirik lagu, ya atau misalnya mau bikin lagu tentang suatu, biasanya saya baca tentang misalnya saya ingin bikin lagu tentang seorang guru yang harus menempuh jarak yang cukup jauh ke sekolah untuk mengajar. Berarti saya harus punya referensi gitu. Ya mungkin diimajinasikan saja bisa, tapi imajinasi tidak akan terjadi kalau kita tidak ada referensi. Jadi buku adalah salah satu di mana saya harus nyari ada nggak ya buku yang menceritakan tentang itu, dan saya kemudian riset. Dan bisa jadi juga misalnya ketika itu berkembang menjadi ide yang berbeda, misalnya seperti Ari Reda ini dia membuat buku puisi. Sebenarnya ini juga mengangkat dari puisinya Gunawan Muhammad, tapi kemudian ada CD lagunya gitu. Dan bisa jadi juga misalnya ketika nanti suatu hari saya membuat buku, ada CD-nya menceritakan tentang suasana setiap babnya gitu, seperti juga yang dilakukan Dewi Lestari gitu. Itu adalah
salah satu atau salah dua atau salah beberapa cara untuk gimana ya supaya orang berangkat dari bentuk seni yang lain atau bentuk karya yang lain untuk kepeminatan membaca buku gitu. Dan ketika itu dibaca kan akan ada excitement yang berbeda ketika dengar musik begini, ketika membaca begini. Jadi semua bisa termanfaatkan dengan baik itu seni-seni yang lain untuk menyokong bahwa ini ada referensi buku bagus, ini ada bagaimana kita bisa melihat sebuah sudut pandang. Mungkin kalau lagu hanya sampai 1 bait, 2 bait, tapi dalam buku itu bagaimana caranya supaya bisa menyampaikan itu dalam 1-2 bait, itu kan berarti kan harus terbaca dengan keseluruhan gitu. Itu sih. Betul. Ya. Ini apa yang baru saja disampaikan Mbak Enda tuh sebenarnya membuktikan bahwa membaca tuh bukan sebuah disiplin yang berdiri sendiri, tapi juga sebenarnya terkait dengan banyak sekali pengetahuan, pengalaman dan sebagainya. Jadi kalau belajar baca ya nggak cuma belajar buka buku bahasa Indonesia dan belajar mengeja, tapi bisa melakukannya lewat musik, lewat lirik dan sebagainya. Begitu pula ketika sudah bisa membaca juga bisa kemudian mentransfer kemampuan bacanya dalam bentuk yang lain. Baik. Terima kasih narasumber yang baik-baik hatinya sudah datang ke sini dan berbagi ilmu. Semoga tayangan ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman, untuk semua murid, semua guru di berbagai macam daerah di Indonesia. Semoga juga keterampilan membaca, strategi membaca juga terus bisa didialogkan. Silahkan tulis komen, berikan kami feedback, dan kita teruskan diskusi dan dialog mengenai membaca ini seterusnya. Mengingatkan bahwa kelas Ngobrol Publik Online di rangkaian Pesta Pendidikan 2019 masih terus akan berlangsung. Sore ini jam 18.30 WIB akan ada sesi selanjutnya, tentu saja dengan narasumber yang baik-baik dan juga keren-keren dan juga ingin berbagi ilmu. Ada Dear Netizen, judulnya kira-kira tentang apa ya? Dan juga nanti di jam 20 WIB akan ada dialog mengenai karir guru, dan juga akan ada narasumber yang bervariasi. Sebelum kita tutup sesi ini, teman-teman apabila ingin membantu untuk mendukung komunitas dan organisasi yang bergerak di dunia pendidikan, teman-teman bisa berdonasi lewat kitabisa.com/kerjabarengan. Semoga dengan dukungan semua pihak, semua pemangku kepentingan untuk mendukung pendidikan Indonesia bisa jadi lebih baik lagi. Saya tutup sesi Ngobrol Publik Online di sore hari ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Dah. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri.